Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sucino Rahmadani dengan nomor induk mahasiswa 1992152031 dari Prodi Akuntansi Terapan kelas A. Nah, di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi tugas UTS dengan mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di sini saya akan mengangkat materi yaitu konsep motivasi. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari motivasi itu sendiri. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian motivasi atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan motivation yang berasal dari bahasa Latin atau motivus, bentuk kata dari mover yang memiliki pengertian bergerak atau menggerakkan. Nah, terdapat hubungan secara etimologis dari asal kata motivasi dan motif atau yang diambil dari kata motivus. Motif merupakan sebuah dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang atau kelompok untuk berbuat. Nah, motif selalu berkaitan dengan banyak faktor dan juga berhubungan dengan banyak hal baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu dimensi motivasi. Nah, motivasi mengandung 3 komponen penting yang saling berkaitan erat, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan, di mana kebutuhan timbul dalam diri individu apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya atau ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi si individu harus dimiliki. Nah, kemudian yang kedua adalah dorongan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, dalam diri si individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan kebutuhan, baik itu secara terarah. Maka, dorongan biasanya berorientasi pada tindakan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang atau individu, dan inilah inti dari motivasi tersendiri. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Komponen ketiga dari motivasi yaitu tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang atau individu. Nah, pemahaman terhadap motivasi individu berkaitan pula dengan pemahaman tentang motif, yaitu yang pertama kebutuhan, keinginan, tekanan, dorongan, dan desakan hati yang membangkitkan dan mempertahankan gairah hidup individu untuk mengerjakan sesuatu. Nah, selain dari dimensi motivasi, adapun teori-teori motivasi, yaitu terdapat banyak teori motivasi dan temuan penelitian yang berusaha memberikan penjelasan mengenai hubungan perilaku hasil. Setiap teori dapat diklasifikasikan ke dalam yang pertama, pendekatan isi atau konten teori. Yang kedua, ada pendekatan proses atau proses teori dari motivasi. Pendekatan isi berfokus pada pengidentifikasian faktor-faktor motivasi yang spesifik, faktor-faktor dalam diri seseorang yang mendorong, mengarahkan, serta mempertahankan dan menghentikan perilaku mereka. Mereka berusaha menentukan kebutuhan spesifik yang memotivasi orang. Nah, yang selanjutnya ada prinsip motivasi, di mana prinsip motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu. Memengaruhi motivasi seseorang berarti membuat orang tersebut melakukan apa yang kita inginkan, karena fungsi utama dari kepemimpinan adalah untuk memimpin. Maka kemampuan untuk memengaruhi orang adalah hal yang sangat penting. Beberapa prinsip dasar atau pedoman analisis masalah motivasi. Yang pertama yaitu perilaku berganjaran akan cenderung dilindungi. Yang kedua, faktor motivasi yang dipergunakan harus diyakini yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu memberi ganjaran atas perilaku yang diinginkan adalah motivasi yang lebih efektif daripada menghukum perilaku yang tidak dikehendaki.
Kemudian perilaku tertentu lebih diperkuat apabila ganjaran atau hukuman bersifat segera dibandingkan dengan yang ditunda. Kemudian nilai motivasional dari ganjaran atau hukuman yang diantisipasi akan lebih tinggi bila sudah pasti akan terjadi dibandingkan dengan yang masih bersifat kemungkinan. Kemudian nilai motivasional dari ganjaran atau hukuman akan lebih tinggi bagi yang berakibat pribadi kebanding dengan yang organisasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses batin atau proses psikologis dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Adapun yang termasuk dalam faktor ekstern atau faktor dari luar yaitu yang pertama lingkungan kerja, kemudian pemimpin dan kepemimpinannya, dan tuntutan ke perkembangan organisasi atau tugas, kemudian dorongan atau bimbingan atasan. Nah, yang termasuk dalam faktor intern yaitu pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, dan keinginan atau harapan masa depan. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa di dalam motivasi itu terdapat suatu rangkaian interaksi antar berbagai faktor. Yang dimaksud berbagai faktor di sini meliputi individu dengan segala unsur-unsurnya, yaitu kemampuan dan keterampilan, kebiasaan, sikap dan sistem nilai yang dianut, pengalaman traumatis, latar belakang kehidupan sosial budaya, dan tingkat kedewasaan dan sebagainya. Kemudian ada langkah-langkah untuk memotivasi. Memotivasi diri sendiri adalah cara terbaik untuk menghadapi hambatan dalam hidup, sebab akan ada fase di mana Anda akan menemukan diri Anda terjebak dan tidak bisa menghindari situasi yang tidak mengenakan. Ada 5 cara untuk memotivasi diri sendiri dan menguatkan mental sehingga ketika ada masalah datang, Anda bisa mengatasinya dengan tenang. Yang pertama yaitu menghargai tindakan yang telah Anda ambil. Selalu termotivasi dalam melakukan segala hal, tetap mengejar cita-cita, selalu waspada, dan tidak membandingkan diri Anda dengan orang lain. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai konsep motivasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.